"Apa kamu yakin kita aman di sini?" kata Biana saat kami sudah berada di ruangan sebelah, tepat di samping kamar suaminya. "Aman kok, asal Bibi tetap tenang aja, kita aman kok," kataku meyakinkannya. Ia langsung mencubitku, sambil melirik ke arah ruangan suaminya. "Bisa aja kamu ya Jar?" "Ya udah. Tapi," ujar Biana terputus. "Tapi kenapa Bi?" sahutku heran. "Kunci dulu pintunya," ucap Biana tersenyum. Mendengar hal itu, aku pun buru-buru mengunci pintu. "Oke, sebelumnya, sebut saja namaku Fajar. Sebenarnya, ketika aku bertemu untuk pertama kalinya sejak 5 tahun lalu, sungguh aku tak berpikiran aneh-aneh. Bahkan, aku sampai mengukir sejarah bersama Biana. Tentu saja, karena ia adalah istri Paman Hendra, abang kandung ayahku. Dan dia juga sudah kuanggap seperti ibu kedua untukku. Kuakui, walau sudah berumur, Biana masih terlihat cantik. Ia juga mempunyai postur yang ideal, dengan kulitnya yang putih bersih. Bolehlah, kalau aku samain dia dengan artis Yuni Shara, dengan rambut yang bergelombang panjang. Sayangnya, ia tak diterima di keluarga besar kami, sebab, karena Biana adalah penyebab hancurnya rumah tangga Paman Hendra. Ya, selain karena Biana merupakan mantan karyawan di kantor Paman Hendra, dia juga sebagai selingkuhan Paman Hendra. Keakraban mereka akhirnya terbongkar, yang berujung pada perceraian Paman Hendra dan Bituti. 6 bulan setelah perpisahan itu, akhirnya, Paman Hendra menikahi Biana. Nah, itulah sebabnya, kenapa kedekatan Paman Hendra dengan keluarga besarku meregang. Biana dicap sebagai perusak rumah tangga orang. Setelah menikah, Paman Hendra dan Biana pindah ke kota lain, dan memulai hidup baru. Di sana, secara pribadi, keakrabanku dengan mereka berdua masih tetap baik. Paman Hendra sering menelponku, menanyai kabar keluargaku melalui aku. Dan saat liburan, aku kadang bertandang ke rumah Paman Hendra, sampai pernah beberapa hari, aku bermalam di sana. Aku diperlakukan seperti anak mereka sendiri, dan aku pun sudah menganggap mereka seperti orang tua kedua. Tapi, sekitar 2 tahun kemudian, sikapku pada Biana berubah drastis. Dari yang semula kuanggap sebagai orang tua, menjadi perempuan seutuhnya, yang kudambakan sebagai kekasih. Dan semua bermula pada hari itu, hari di mana Biana meneleponku, dan mengabarkan kalau Paman Hendra dirawat di rumah sakit karena terserang stroke ringan. Saat ku ceritakan hal itu pada orang tuaku, mereka terkesan acuh tak acuh. Rupanya, orang tuaku masih menyimpan amarah pada Paman Hendra, yang menyebabkan putusnya silaturahmi kekeluargaan mereka. Dan mungkin, untuk menunjukkan rasa iba, kemudian menyuruhku untuk menengok Paman Hendra, meskipun saat itu aku tak sedang libur kuliah, tapi aku tetap berangkat, lantaran mengingat kebaikan Paman Hendra dan Biana padaku selama ini. Sampai di kota tujuan, sore harinya, aku langsung menuju rumah sakit tempat Paman Hendra dirawat. Di sana ada Biana yang sedang menunggu suaminya. Setelah ngobrol ngalor ngidul, Biana memberi kunci rumahnya. Dia menyuruhku mengambilkan baju bersih untuknya dan Paman Hendra, sambil menyerahkan tas plastik berisi baju kotor, karena Biana harus bermalam di rumah sakit. Sebelum aku pergi, Biana juga berpesan, agar aku tak usah mencuci baju kotornya. Sesampainya di rumah, aku ambil beberapa baju di lemari, lalu kembali ke rumah sakit. Malamnya, Biana menyuruhku pulang ke rumahnya, sementara ia tetap menemani suaminya di rumah sakit. Pagi harinya, untuk menunjukkan bakti kepada mereka, kucucikan baju kotor mereka dengan mesin cuci, lalu kubersihkan rumah mereka. Siang hari, saat aku bersantai nonton TV,
mendadak Biana pulang. Ia nambah kaget saat melihat baju-baju kotornya sudah kucuci. Begitupun ketika melihat rumahnya yang sudah bersih. Ia kemudian memujiku dan mengatakan kalau aku tidak usah melakukan itu. Ah, enggak apa-apa Bi, daripada nganggur, jawabku sambil cengengesan bangga. Selanjutnya, kami pun makan siang bersama, dan istirahat di kamar masing-masing. Begitulah kira-kira, selama 3 hari aku tinggal di sana, tiap siang, Biana akan pulang untuk istirahat, dan akan kembali ke rumah sakit pada malam hari. Tapi, 4 hari kemudian, ada satu kejadian spesial yang tak pernah kusangka-sangka, tepatnya di siang hari. Aku tengah nonton TV di ruang tengah. Sedangkan Biana, ia sedang istirahat di kamarnya. Siang itu, aku sedang asyik nonton TV. Sayup-sayup ku dengar dering ponsel Biana di atas kulkas. Karena aku pikir itu telepon dari Paman Hendra, maka ku beranikan diri untuk mengambilnya. Tapi, saat ponsel itu sudah ada di genggaman, suara deringnya berhenti. Dan kulihat, ada nama seorang wanita bernama Tika di layarnya. Karena pikir itu adalah teman Biana, maka aku bermaksud meletakkannya lagi. Tapi, baru saja kuletakkan, lagi-lagi ponsel itu berdering lagi. Aku sempat kebingungan, antara membiarkan saja agar tak mengganggu istirahat Biana, atau menyerahkan ponsel itu, karena, siapa tahu itu penting. Bersamaan dengan itu, kutoleh pintu kamar Biana yang tertutup, sampai akhirnya, ku beranikan diri untuk mengetuknya. Dan karena tak ada jawaban, ku coba membukanya, yang ternyata tak terkunci. Pelan-pelan ku dorong pintu itu, lalu kulomokkan kepalaku ke dalam ruangan tersebut. Seketika itu aku terkesiap, setelah tahu apa yang kudapati di dalam sana. Terlihat Biana istirahat menghadap tembok, dengan daster yang sudah tak tentu arah tujuannya. Persegitiga bermuda serta hiasan lain di sekitarnya pun tak luput dari perhatianku juga. Sontak, jantungku berdebar tanpa bisa dicegah. Bahkan, perahu motor yang ada pada parkiran pun turut meresponnya. Beruntung, saat itu aku menggunakan jeans, sehingga bisa meredam penampakan yang sudah siaga. Mendengar ponsel itu berdering, Biana pun mengerjapkan mata. Ia berbalik, dan mendapatiku mematung di ambang pintu. HP Bibi bunyi ya Jar, Biana bertanya. Iya Bi, sudah bunyi 3 kali. Aku menjawab tanpa bisa menyembunyikan kegagapanku. Oh alah, ini Tika, adik Bibi yang bungsu, sahutnya, setelah aku memberikan ponselnya. Dan segeralah ia terlibat obrolan di HP, sementara aku bergegas keluar. Pikiranku yang sudah tercemar oleh bayang-bayang yang kulihat, memaksaku untuk menuju ke kamar mandi. Setidaknya, di sana aku bisa sejenak menetralkan lagi gejolak yang terlanjur hadir. Tapi, ketika aku hendak keluar dari kamar mandi, lagi-lagi, gejolak itu hadir lagi, ketika mendapati Biana mematung di depan pintu menunggu giliranku pergi. Aku menunduk, ketika aku tahu, ia masih dengan daster tadi, tapi, yang kutemukan justru penampakan pernak-pernik di balik pesegitiga bermuda tersebut. Buru-buru aku melangkah sambil mempersilahkan Biana masuk. Pikiranku makin tak menentu, gejolakan berapi-api, dan kurasakan, kepalaku tiba-tiba pening. Aku ambil air di kulkas, lalu kuteguk abis, sambil berharap gejolak baik itu mereda. Tapi tampaknya, hari itu imronku memang diuji, bersamaan saat aku hendak menuju ruanganku, Biana keluar dari kamar mandi. Tika bilang mau jenguk paman nanti malam. Oh ya, dia cakep loh, nanti malam kamu ikut ya ke rumah sakit, nanti Bibi kenalin kamu sama Tika, gimana, ucapnya. Aku tersenyum kecut,
dan sama sekali tak tertarik dengan adiknya. Yang ada di pikiranku hanya Biana, tak peduli dengan yang lainnya. Nggak usah Bi, kebetulan aku lagi ada tugas, sahutku. Ya udah kalau gitu, Bibi mau istirahat lagi sebentar, soalnya kalau di rumah sakit nggak bisa nyenyak, katanya sambil tersenyum, lalu menuju kamarnya. Senyum manis dari wanita yang berusia tak lagi muda itu, tapi di mataku, seakan terlihat seperti 25 tahun. Dan akhirnya, aku kembali ke kamarku, dengan membawa gejolakan yang sudah membara. Di sana, aku berusaha sebisa mungkin melupakan kejadian tadi, meskipun sulit, bahkan tak bisa. Yang terjadi justru, aku harus bisa bergotong royong dengan Biana. Saat itu juga, pikiranku mulai tak rasional, dan perang batin pun terjadi di benakku. Sampai akhirnya aku kalah untuk mengendalikan gejolak yang terus berbisik meminta untuk diselesaikan. Entah dapat energi dari mana, yang jelas, mataku agak kabur saat aku beranjak menuju ruangan Biana. Jantungku berdegup, saat tahu pintunya sedikit terbuka. Dan seketika itu, mataku mendapati Biana terlelap, persis seperti tadi. Biana menoleh ke arah pintu, saat terdengar suara gagang pintu yang tertutup rapat. "Ada apa Jar?" tanya Biana sembari memandangku dengan tatapan heran sambil tersenyum. Sementara aku, diam 1000 bahasa. Dan entah keberanian dari mana, kuletakkan kabinet serta jajaran segitiga bermuda lainnya saat itu, dan juga perahu motor yang memang sudah siaga, membuat Biana kaget ketika melihat kondisi itu. "Kamu mau apa?" kata Biana yang hendak beranjak. Tapi sayangnya, aku lebih dulu memberi rangkul, dan juga memberi sambutan kebaikan itu. "Fajar, apa-apaan kamu?" Biana mencoba menghalau badai, tapi, aku bisa merasakan, jika ia hanya setengah hati, mungkin ia masih tak percaya dengan sikapku itu. Lambat laun, anehnya ia membalas perlakuan baik itu. "Jar," katanya sambil pura-pura menghalau kebaikan itu. Barulah ketika jemari itu hijrah pada pintu gerbang kehidupannya, seruan kebaikan pun bergema, pertanda ia hanyut dalam kondisi dan suasana. Aku merasa memenangkan gejolakan batinku itu, ketika Biana akhirnya menyerah dengan usahanya, bahkan dengan ikhlas, ia meletakkan jajaran kabinet, dan buru-buru merubah haluan demi kebaikan bersama. Tak ayal, perahu motor itu pun melaju, seirama dengan dayung sampan itu. Seruan pun bergema, manakala perahu motor itu, semakin cepat pula laju jalannya. Berbagai variasi teori pun diterapkan, bahkan tak terhitung tsunami yang datang, hingga pada akhirnya, ia tiba lebih dulu pada tujuan, dan baru disusui olehku sesaat kemudian. Sidang paripurna di siang menjelang sore yang terik itu pun berakhir dalam dengus angin yang bahagia. Pelum membasahi bumi, meski udara AC rumah yang lumayan sejuk. "Kamu, kok nekat banget sih Jar?" kata Biana sambil tersenyum padaku. "Tapi tante seneng kan?" sahutku seraya memberi sambutan di keningnya. Sontak saja, Biana cemberut, lalu mencubitku, membuat kami pun tertawa bersama. Babak baru dalam hidup kami pun dimulai, kami sudah terlibat jauh dalam sebuah keakraban yang seharusnya tak ada. Tapi, baik aku dan Biana pun tak begitu mempermasalahkan hal itu, bahkan, sejak hari itu, mendadak aku jadi merasa sepi saat Biana pamit untuk pergi ke rumah sakit. Rapat paripurna itu, tak ayal menjadi rutinitas saat Biana pulang dari rumah sakit. Sepanjang siang hingga sore, tak ada waktu yang terlewatkan untuk tidak mengulangi kebaikan itu. Aku dan Biana makin nekat, ketika aku ikut ke rumah sakit menjenguk Paman Hendra. Kami menjalankan rapat paripurna itu di ruang pasien yang tak digunakan. Saat itu sudah larut malam,
lampu di lorong rumah sakit meredup. Paman Hendra sudah tertidur lelap, sementara Biyana membereskan tas dan menyiapkan baju kotor yang harus kubawa pulang. Melihat itu, entah keberanian dari mana, gejolakan itu mendadak hadir. "Bi, ikut aku sebentar," kataku seraya menarik pergelangan Biyana menuju ruangan pasien kosong, tepat di samping kamar Paman Hendra. Biyana yang tahu akan maksudku pun kaget. Ia langsung terkejut sambil melirik cemas, karena suaminya tepat di sebelah. "Kamu gila ya? Di rumah kan bisa," katanya lirih. Namun, langkahnya yang ragu, tetap mengikutiku. Aku pun menjawab, "Aku nggak gila Bi, tapi aku tergila-gila sama Bibi," ucapku. Biyana tersipu, sebelum akhirnya merubah haluan negara, yang semula menghadapku, menjadi sebaliknya. Selanjutnya, Biyana berusaha sebisa mungkin untuk mengatur nafas. Aku pun tak bisa berlama-lama, lantaran bisa saja petugas datang tiba-tiba. Begitulah kira-kira keakraban bersama Biyana, sampai seminggu berikutnya, ketika Paman Hendra diizinkan untuk meninggalkan rumah sakit, terbesit kekecewaan dalam hatiku, yang sudah terlanjur terbiasa bersama Biyana. Kukira, momen-momen baik itu akan menjadi sulit tercipta, dan bisa juga akan berakhir begitu saja. Tapi tampaknya, Biyana yang lebih paham kondisi bisa mengerti kegalauanku. Ia memberikan solusi yang tak mungkin kutolak. Sambil menggenggam tanganku, Biyana berkata, "Kamu kan bisa seminggu sekali ke sini, bilang aja mau jenguk Paman Hendra," kata Tante Yana yang tersenyum penuh makna. Aku pun ikut tersenyum lega, jelas terlihat, jika Biyana juga sangat membutuhkan kelanjutan keakraban itu. Dan memang benar, seperti itulah selanjutnya, hari Minggu, aku datang lagi ke rumah Paman Hendra untuk mengulang kebaikan itu bersama Biyana. Tepatnya, di malam saat Paman Hendra sudah nyenyak tidurnya. Meski bisa seminggu sekali, tapi baik aku dan Biyana sudah cukup lega, lantaran kami masih bisa, dan hal itu berlangsung sampai sekarang. Hanya saja, frekuensinya berkurang, lantaran aku sudah memasuki dunia kerja di kota lain, yang agak jauh dari Biyana. Aku sadar, aku sepenuhnya telah berada di jalur yang keliru, tapi aku punya alasan tersendiri untuk pembenaran atas semua yang kulakukan itu. Paman Hendra sudah berumur, dan dengan sakit yang dideritanya, aku yakin, ia tak lagi mampu memenuhi kebutuhan dan kewajiban istrinya. Dan jika tidak denganku, ada kemungkinan Biyana akan memilih jalan pintas lain, dan itu berarti, akan menjadi bencana bagi keutuhan rumah tangga mereka. Mungkin aku mengada-ada dengan opini itu, dalih untuk melancarkan urusanku, tapi semua itu kuanggap sebagai jalan yang terbaik. Biyana mencintaiku, dan aku pun mencintainya. Kami sama-sama tahu, bahwa kami takkan bisa saling memiliki seutuhnya sampai kapanpun. Tapi setidaknya, rumah tangga Paman Hendra akan tetap utuh, sepanjang aku dan Biyana bisa menjaga rahasia itu selamanya.